Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak orang berpikir usia 40 hingga 50 tahun adalah masa tenang secara finansial. Namun kenyataannya, justru di fase inilah kesalahan kecil bisa berdampak besar dan sulit diperbaiki. Sekarang saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Apakah kondisi keuangan Anda benar-benar aman atau hanya terlihat stabil dari luar? Karena di usia ini, waktu bukan lagi sesuatu yang longgar. Setiap keputusan yang Anda ambil hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda 10 hingga 20 tahun ke depan. Di fase ini, prinsip pertama yang harus Anda pegang sederhana, tapi sangat penting. Menjaga yang sudah dimiliki jauh lebih penting daripada mengejar yang belum ada. Saat muda, Anda masih punya ruang untuk mencoba, gagal, lalu bangkit lagi. Namun di usia 40 ke atas, waktu menjadi terbatas. Kesalahan yang sama akan terasa jauh lebih mahal. Masalahnya, banyak orang justru melakukan kebalikannya. Mereka tergoda untuk balik muda secara finansial, masuk ke investasi berisiko tinggi, mengejar keuntungan cepat, ikut tren tanpa pemahaman. Padahal semakin bertambah usia, seharusnya Anda menurunkan risiko, bukan meningkatkannya. Fokus Anda bukan lagi pertumbuhan agresif, tetapi stabilitas dan perlindungan. Bayangkan Anda membawa gelas penuh air. Di usia muda Anda bisa berlari, tumpah sedikit masih bisa diisi lagi. Namun di usia 50, Anda harus berjalan hati-hati. Sedikit saja tumpah, sulit untuk kembali penuh. Inilah perubahan pola pikir yang paling penting. Selanjutnya, pahami satu hal ini. Arus kas lebih penting daripada sekedar jumlah aset. Banyak orang merasa aman karena punya rumah, tanah, atau kendaraan. Namun mereka lupa bertanya, apakah aset itu menghasilkan atau justru menghabiskan? Di usia ini, Anda tidak bisa hanya bergantung pada kenaikan nilai aset. Anda membutuhkan uang yang benar-benar mengalir setiap bulan. Karena risiko terbesar bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan penghasilan. Coba bayangkan, jika hari ini Anda berhenti bekerja, apakah masih ada pemasukan? Jika jawabannya tidak, berarti Anda masih sepenuhnya bergantung pada tenaga Anda sendiri. Dan itu beresiko. Prinsip berikutnya, hutang harus dikendalikan, bukan dianggap biasa. Semakin mendekati masa pensiun, semakin kecil toleransi Anda terhadap cicilan. Idealnya di usia ini Anda mulai mengurangi, bahkan menghapus hutang. Karena saat penghasilan aktif melemah, hutang bisa menjadi beban yang terus menekan. Lalu ada satu jebakan yang sangat halus, gaya hidup yang mengikuti gengsi, bukan kebutuhan. Di usia 40 hingga 50, tekanan sosial sering meningkat. Keinginan terlihat sukses, terlihat mapan, terlihat berhasil. Akhirnya keputusan finansial bukan lagi rasional, tetapi emosional. Padahal kebenarannya sederhana. Anda tidak perlu terlihat kaya. Anda perlu benar-benar aman. Setelah itu, Anda perlu membangun satu kebiasaan penting. Mengetahui kemana uang Anda pergi. Catat semua pengeluaran selama 30 hari. Tanpa pengecualian. Anda akan terkejut karena pengeluaran kecil yang sering diabaikan justru menjadi kebocoran terbesar. Ini bukan soal pelit, ini soal kontrol. Karena jika Anda tidak mengontrol uang Anda, maka keadaan yang akan mengontrol Anda. Berikutnya, pastikan Anda memiliki dana darurat yang cukup. Di usia ini standar 3 bulan tidak lagi cukup. Targetkan minimal 6 hingga 12 bulan pengeluaran. Karena risiko bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga biaya kesehatan yang meningkat. Dan disinilah banyak orang jatuh, tidak memiliki perlindungan finansial. Satu kejadian medis bisa menghabiskan tabungan bertahun-tahun. Tanpa proteksi, Anda menanggung semuanya sendiri. Itulah sebabnya perlindungan kesehatan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kemudian tentang investasi, bukan berarti Anda terlambat. Namun yang berubah adalah cara bermainnya. Jika dulu Anda agresif, sekarang Anda harus lebih seimbang, mengutamakan keamanan tanpa mengorbankan pertumbuhan. Tujuannya tetap sama, tapi jalannya harus lebih bijak.
Dan mulai sekarang, Anda perlu serius membangun pendapatan pasif. Tidak harus besar di awal, yang penting konsisten. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan tentang seberapa keras Anda bekerja, tetapi seberapa banyak uang yang tetap masuk saat Anda berhenti bekerja. Selanjutnya, satu hal yang sering diabaikan, rencana pensiun. Banyak orang hanya berharap tanpa pernah menghitung. Padahal tanpa angka, tidak ada arah. Dan tanpa arah, semua keputusan menjadi tidak jelas. Terakhir, jangan lupakan ini. Kesehatan adalah bagian dari strategi finansial, karena tubuh yang tidak sehat akan berdampak langsung pada keuangan. Biaya meningkat, penghasilan bisa menurun. Menjaga kesehatan hari ini jauh lebih murah daripada membayar sakit di kemudian hari. Sekarang saya ingin Anda merenung sebentar. Bukan tentang apa yang Anda ketahui, tetapi apa yang akan Anda lakukan setelah ini. Karena pada akhirnya, keuangan yang sehat tidak dibentuk oleh pengetahuan, tetapi oleh tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat, dan salam sukses.